Lucifer dulunya adalah malaikat Tuhan yang namanya memiliki arti pembawa cahaya atau bintang fajar. Lucifer dideskripsikan di Alkitab sebagai makhluk yang sangat terang dan sangat bijak. Banyak yang mengatakan bahwa Lucifer adalah salah satu malaikat paling kuat atau salah satu malaikat yang memiliki posisi tertinggi di surga. Dia adalah the angel of worship, malaikat yang memimpin puji-pujian di surga. Namun, Lucifer memberontak pada Tuhan oleh karena kesombongannya dan keirian hatinya terhadap Tuhan. Dia ingin menjadi seperti Tuhan dan ingin menggeser Tuhan dari tahtanya. Akhirnya, Tuhan melempar Lucifer bersama dengan malaikat-malaikat lain yang mengikutnya keluar dari surga. Lucifer akhirnya lebih sering dikenal sebagai Satan yang memiliki arti musuh. Deskripsi paling jelas tentang Lucifer dapat kita temukan di Yesaya 14 ayat 12-17. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Pada Lukas 10 ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan, I saw Satan fall like lightning from heaven. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Saat ini, Lucifer tidak berada di neraka, tetapi dia berada di bumi. Neraka adalah tempat penghukuman baginya, di mana dia akan dilemparkan ke dalamnya pada hari akhir. Wahyu 20 ayat 10 yang merupakan kitab yang menceritakan apa yang akan terjadi di masa depan, mengatakan demikian. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lucifer tahu akan apa yang akan menimpanya pada akhirnya, sehingga dia menggunakan waktu yang dia miliki untuk membawa siapapun yang dapat dibawanya masuk bersamanya ke dalam neraka. Sekalipun para malaikat telah menjauhi irian, Tuhan masih menaruh kasih sayang kepada manusia irian. Ia adalah manusia pilihan yang dibentuk pada hari yang khusus dan tenang. Justru manusia inilah yang akan menjaga rumahku, tanah Papua. Maka untuk sementara, Tuhan buatkan pagar di sejumlah bukit yang mengelilingi wilayah Mapia. Ia menempatkan kerup yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar agar tak satupun iblis masuk ke wilayah Mapia dan mengganggu Irian dan istrinya, Emobeku Pane. Seekor kuskus jinak naik di atas badan Irian dan dinamai Paikeda atau kerub. Pagar sementara ini Tuhan namai Keda Kabu, nama yang diambil dari nama Paikeda atau kerub. Kedua pasangan ini menurunkan manusia-manusia ternama di Papua. Anak pertama dinamai Amume, berturut-turut moyangnya dari Unghunduni, Migani, Wolani, dan Me. Keluarga-keluarga ini sebagian besar berkebun ke arah matahari terbit. Sang Pupu Papa menunjuk para malaikatnya menjadi pelindung masing-masing keluarga dan mengangkat mereka dari Egaidimi dan menempatkan mereka di wilayahnya masing-masing, seperti yang ada sekarang. Manusia Me mendapat seorang perempuan dari tulang rusuknya, Tidegeko, dan menurunkan generasi yang menguasai wilayah Meuwo. Memasuki zaman simbiotik atau zaman-zaman saling bergantungan,
manusia-manusia Mewo mulai membuat rumah dan hidup mulai menetap. Tuhan Allah pun memberikan nama kepada manusia-manusia pertama itu sesuai perbuatan mereka. Rombongan pertama dinamai Madou Tuma, karena sering berkebun dekat ke telaga dan selalu membawa datang pondasi dan tiang bangunan. Rombongan kedua dinamai Baho Tuma, karena selalu menutupi dinding dan atap bangunan. Rombongan ketiga dinamai Maneta Tuma, karena selalu membagi makanan secara adil bagi seluruh keluarga. Di dalam Madou Tuma muncul marga-marga Makimuto seperti Tota Degei, Tota Kotouki, Tota Tebai, dan Tota Madai. Marga-marga ini menguasai Degei Dimi hingga ke wilayah Kunupi Topo. Di dalam Baho Tuma muncul marga-marga Makimuto seperti Butu, Wahu, Makai, Mekei, Tota Tekege, Dogomu, Kegihe, dan lain-lain. Marga-marga ini menguasai wilayah Mapia dan Mapia Selatan. Sedangkan di dalam Maneta Tuma muncul marga-marga Makimuto, yaitu marga Tota Boma, Kedei Koto, Wakei, dan Petege. Marga-marga ini diberikan sesuai tindakan mereka saat menebang pohon untuk membuat perahu Allah. Keluarga-keluarga ini hidup aman dan damai dalam ajaran dasar yang dikenal Kabo Mana. Ada ajaran bersikap yang benar, saling mengasihi, bekerja sama, berusaha, dan berjuang dengan benar dan rajin. Tak ada larangan, karena memang tidak ada pelanggaran. Mereka menyembah Tuhan Allah dengan hasil pertanian mereka. Mereka menyebut Tuhan Allah dengan nama Pupu Papa, yang berarti penghembus bercahaya. Kehidupan saat itu membuat iblis semakin iri hati. Ia menginginkan persembahan bagi dirinya. Iblis merasuki hati manusia dan mempengaruhi lewat perebutan lahan, perkawinan, persinahan, yang selanjutnya menjadi cikal bakal lahirnya peperangan antara keluarga, marga, dan suku. Keretakan dan perpecahan tidak hanya terjadi di kalangan Mewo, tetapi terjadi di seluruh belahan bumi. Murka Tuhan tak tertahankan. Tuhan ingin selamatkan manusia dari godaan iblis. Tuhan pun hadir lewat keluarga-keluarga yang sederhana dan menerima Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Dalam keluarga-keluarga itu, Tuhan memilih pemuda-pemuda yang bertenaga agar bisa menebang pohon yang nantinya dibuatkan perahu untuk doa Kabo Duai. Kali ini, Tuhan mau membuat pagar tetap yang dikenal dengan nama Umina Kabo. Kepada orang-orang ini, Tuhan berikan batu lonjong, maumi, untuk menebang pohon. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Allah, Pupu Papa, ma piha kouko ini kobi? Artinya, Tuhan, pohon apa yang kami harus tebang? Lalu Tuhan memandang seluruh pohon, dan Tuhan melihat ada beberapa pohon yang sangat kuat dan bisa bertahan bertahun-tahun. Di antaranya adalah pohon Ate Pako, Deba, Sigi, dan Motai. Tuhan mengatakan, inilah pohon yang kuat, pohon yang akan melindungi kehidupan kalian, sehingga tebanglah pohon-pohon ini dan jadikan perahu agar kalian selamat. Selanjutnya, pohon yang ditebang itu diukir berbentuk perahu dalam jumlah yang banyak, sesuai keluarga yang hadir pada waktu itu. Sebelum dipindahkan ke negeri mereka masing-masing, Tuhan berkata, jikalau kalian mau berdoa kepadaku, maka datanglah lewat tali kecil ini dan tali besar ini, agar tidak diganggu iblis. Tuhan pun menyuruh masuk ke dalam perahu dan mengikat setiap keluarga dengan tali Tidene, dan yang lain dengan tali Ibone, sesuai turunan Ibogeko dan Tidegeko. Setelah itu, Tuhan memberkati setiap keluarga.
memeteraikan mereka, dan kepada pemuda-pemuda itu diberikan anak panah super dan tongkat Allah agar ditanam atau ditancapkan di atas tanah setelah tiba di negeri mereka masing-masing. Pohon-pohon yang dipakai untuk membuat perahu Allah, tongkat dan busur Allah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya istilah mapia, yaitu berasal dari pohon yang benar, pohon yang kuat, dan pohon yang akan melindungi kehidupan umat manusia dari zaman ke zaman. Manusia hanya diberi tugas untuk menjaga dan merawat tempat-tempat keramat agar kehidupan ini tetap berlanjut dari zaman ke zaman. Setelah itu, Tuhan menamai mereka satu persatu. Engkau penjaga istanaku, kunamai Kapauku, Kunuku, Kupudu, dan Maluku. Engkau yang setiap hari rajin membantu carikan pohon kehidupan, carikan rotan Kogeipe, dan membantu ikatkan keluarga-keluarga dalam perahu. Kunamai Kuaho. Engkau yang membuat perahu bersama para malaikat, kunamai Kuhai, Kapauwe, Kuwe, dan Kudihai atau Nokuo. Engkau manusia terkuat, kunamai Kuri dan Kapauri. Jagalah wilayah pantai utara dan pantai barat tanah ini. Para malaikat mengangkat manusia-manusia pertama ini ke wilayah masing-masing untuk meredahkan badai es yang terjadi di akhir kala Pleistosen atau awal zaman Holosen. Perahu Kapauku, Kupudu, Kuaho, Kapauwe, dan Kudiai ditempatkan di wilayah Meuwo. Perahu Kanuku ditempatkan di wilayah Kunupi Topo. Dari Kunupi, para malaikat mengangkat salah satu keluarganya untuk pergi tancap tongkat Allah di Pulau Mapia, di wilayah Biak Utara, dan di Gunung Waisai, Kabupaten Raja Ampat Sorong. Makanya, zaman sekarang jangan heran bila ada Gunung Waisai di wilayah Kunupi dan Gunung Waisai di Raja Ampat Sorong. Juga, nama Mapia di Kunupi Topo dan nama Pulau Mapia di Biak Utara. Para malaikat mengangkat perahu Maluku ke negerinya sekarang. Namun sebelum ditempatkan di wilayahnya, Maluku pergi tanam tongkat Allah antara Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian muncul garis Wallace dan juga garis Weber. Kuri ditempatkan di wilayah pesisir utara dan Kapauri dipindahkan ke wilayah Kaimana. Akibat Kapauri tancapkan tongkat Allah, maka kemudian hari muncul garis Lineker yang memisahkan binatang antara Papua dan Maluku. Kue mendapatkan tongkat Allah dan tancapkan secara bertahap di wilayah selatan tanah Papua hingga Australia dan Selandia Baru. Sedangkan Kapauwe mendapat beberapa tongkat Allah dan secara bertahap ia tancapkan di wilayah timur Egaidimi hingga di negeri Kepulauan Melanesia. Pada kesempatan ini, para malaikat pun hadirkan sejumlah moyang dari masing-masing suku bangsa di dunia. Kepada mereka Tuhan berkata, "Engkau manusia pertama yang telah kuhembuskan nafas, kunamai Kus. Pergilah ke negeri Gihon dan tanamlah tongkat Allah di Laut Kaspia, agar air laut tidak naik. Engkau manusia yang kubentuk dari tanah yang subur, kunamai Kurais dan Kaukasoid. Pergilah ke negeri Arab dan Kambriam. Tanamlah tongkatku di sana, agar air laut tidak naik menutupi muka bumi. Engkau yang selalu takut dan tunduk padaku, selalu berjalan bersama para malaikat, kunamai Weda. Pergilah ke negeri Taman Eden Bali dan Asia. Tanamlah tongkatku ini agar air laut tak naik di wilayah Asia Tenggara." Para malaikat mengangkat perahu Kus, Kurais, Kaukas, dan Weda ke barat. Kus ditempatkan di negeri Kus, dan setelah amankan Laut Kaspia,
Keluarga Kus kemudian hari berimigrasi ke negeri Ethiopia, Afrika Utara. Moyang Kaukasoid setelah tanamkan tongkat Allah sepanjang wilayah Eropa, moyang bangsa kulit putih ini kemudian ditempatkan di daerah Athena, jantung Taman Eden pertama, Yunani Raya. Quraisy ditempatkan di negeri Arab Saudi dan Weda, yang dalam mapia artinya takut akan Tuhan. Setelah amankan wilayah Asia, ia ditempatkan di Pulau Bali, Taman Eden kedua yang telah diulas dalam buku mapia ini. Tak luput moyangnya Mongolia, moyang Afrika, dan beberapa keluarga lain. Ada beberapa hal terjadi pada saat rombongan pembuat perahu itu menancapkan busur Tuhan di negeri mereka. Pertama, air laut akibat badai es itu tidak lagi naik menutupi seluruh permukaan bumi ini. Terjadi pula ledakan dan gempa bumi yang maha dahsyat. Panasnya kuasa iblis diredam dalam dinginnya lautan dan hanya tertinggal gunung berapi. Tuhan juga hambur garam agar kuasa iblis bisa ditekan. Dan yang lebih penting adalah manusia tidak lagi mengetahui kejadian masa lalu. Lupa ingatan, tidak tahu asal-usul mereka datang dari mana. Dalam bahasa modern dewasa ini, boleh disebut dengan istilah Tuhan Allah instal ulang otak manusia pada zaman itu. Di wilayah Mewo, Margamote, Degei, Agapa, Takibai hanya tahu bahwa mereka berasal dari Eka, Yinatuma. Mereka tidak tahu apa yang terjadi antara Yinatuma dan Madoutuma hingga Pupu Papa. Nama Pupu Papa itu pun hilang. Tidak tahu di mana atau siapa. Diartikan sebagai seorang mama yang melahirkan moyang suku-suku Koteka. Ada kalangan yang klaim sebagai nama tempat. Padahal Pupu Papa ialah Tuhan Allah sendiri, penghembus yang bercahaya. Manusia zaman sekarang pun juga tidak akan pernah tahu silsilah Irak, Iran, dan Irian. Siapa turunan Kanuku, Kapauku, Kapauri, Kuei, Kapawe, atau Maluku? Manusia juga tidak akan pernah tahu kenapa ada Giai di Deyai, kenapa ada Giai di Sarmi, kenapa ada Bunai di Mapia Paniai, kenapa ada Buine di Nabire Pantai, dan kenapa ada Bonai di Serui, Tebai di Mewo, Tegai di Jayapura, dan lain sebagainya. Sejarah itu lebih hilang lagi ketika manusia-manusia modern vulgarisir istilah-istilah zaman dulu menurut kepentingannya pada zaman itu. Contohnya, seperti nama Irian. Arti sebenarnya adalah manusia telanjang pilihan Tuhan. Tetapi oleh kelompok digulis artikan ikut Republik Indonesia anti Nederland. Sejak kapan orang Papua dirikan organisasi itu? Atau nama Kapauku. Arti sebenarnya adalah orang-orang yang membuat perahu Allah. Tetapi oleh tentara Jepang yang kalah perang di Bomomani tahun 1942 menyebut orang Kapauku adalah pemakan manusia. Sejak kapan orang mau makan manusia? Belum lagi nama-nama lain seperti Papua, Papua, Nogei, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, di belahan dunia lain justru muncul berbagai macam kisah penciptaan. Anehnya, dalam kisah-kisah itu tak satu pun nama Tuhan disebutkan. Beda dengan suku-suku di Papua, mereka masih menyebut nama Tuhan dalam adat budayanya. Contoh, suku Me menyebut Tuhan dengan nama Ugadame. Orang Migani menyebut Aiga Zonawi, atau orang Biak menyebut Manseren Ronanggi. Tuhan Allah tidak mau manusia hidup dalam kebimbangan, ketidakjelasan, dan kehancuran. Manusia sudah tidak mengenal Tuhan. Setiap hari sibuk menyembah dewa-dewi,
Bahkan banyak yang tertipu oleh iblis. Sejarah penciptaan pun bermacam-macam dan bervariasi. Tuhan pun turun ke bumi dan hadir dalam bentuk cahaya. Namun moyang suku-suku bangsa bingung dan bahkan ada yang lari ketakutan. Kepada keluarga di Egaidimi, Tuhan tunjukkan pena, tetapi mereka bingung dan bahkan bersembunyi. Dan Tuhan Allah pergi ke negeri yang sangat jauh. Di sana ada seorang tokoh yang menerima Tuhan Allah dengan sepenuh hati, dan tokoh tersebut bernama Adam. Lewat tokoh inilah umat manusia bisa mengenal Tuhan Allah, termasuk maksud dan tujuan penciptaan alam semesta ini yang kemudian hari ditulis oleh Nabi Musa. Sekalipun Tuhan Allah sudah hadir dan berbicara langsung dengan Nabi Adam, Kain dan Habel, namun di awal zaman Holosen ini, Tuhan Allah masih melihat banyak manusia yang hidupnya tidak berperi kemanusiaan, serakah, sombong, suka menumpahkan darah, perzinahan, merajalela, dan hidupnya sudah tidak manusiawi lagi. Di antaranya adalah golongan manusia purba yang dikenal bangsa Neandertal yang hidup di hulu sungai Gihon, Pison, Efrat, dan Tigris. Maka sekitar kurang lebih 5.000 tahun sebelum Masehi, Tuhan Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu dalam ukuran yang besar agar bisa menampung pasangan-pasangan makhluk hidup. Kejadian 6 ayat 4 hingga 19. Setelah semua makhluk pilihannya masuk dalam perahu Nuh, Tuhan Allah turunkan badai air dalam ukuran yang besar, sama seperti badai meteor yang hanya memilih dinosaurus. Badai air ini pun hanya menimpa lokasi di mana dihidupi oleh manusia-manusia sombong dan sisa-sisa manusia raksasa yang hidup pada zaman itu. Makanya, pada zaman sekarang, para ahli mengakui badai air bah tidak melingkupi seluruh bumi, tetapi hanya terjadi di lokasi Nabi Nuh dan tempat-tempat yang didiami sisa-sisa manusia purba dan manusia-manusia yang tidak mau bertobat. Setelah peristiwa air bah, keluarga Nuh yang terlanjur kawin dengan manusia purba ikut diselamatkan dalam perahu Nuh, membuat sebuah menara tertinggi di dunia, dikenal dengan nama Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1 hingga 10. Tuhan Allah turun dari langit dan meruntuhkan Menara Babel dan memindahkan moyang Kaukasoid ini di wilayah mereka masing-masing. Bahasa pun berbeda-beda seperti sekarang, dan mereka tidak bisa mengenal satu sama lain. Sekarang, setelah membaca kisah panjang penciptaan ini, adakah Tuhan Allah bosan dengan tindakan dan kelakuan umat manusia dewasa ini? Apakah manusia zaman sekarang sudah mengikuti dan menjalankan amanat dan perintah Tuhan Allah dengan baik dan benar? Ataukah kehidupan umat manusia sudah sama seperti makhluk hidup yang pernah dibasmi sebelumnya? Perlu diperhatikan bahwa sikap Tuhan sudah jelas. Sedari awal, Tuhan Allah hanya musnahkan dinosaurus di atas daratan Gondwana dan Laurasia dengan menjatuhkan meteor dari luar angkasa. Tuhan hanya basmi dinosaurus, sedangkan burung dan mamalia lain Tuhan selamatkan. Tuhan pun pisahkan singa, harimau, kobra, dan binatang buas lain untuk tidak boleh hidup di daratan Taman Firdaus. Manusia purba pun dibasmi dengan 4 kali badai es yang maha dahsyat dan diganti dengan manusia normal. Jangan sampai Tuhan Allah masih melihat sikap dan tindakan umat manusia dewasa ini meniru sikap hidup binatang buas. Setiap hari hanya sibuk mempertahankan wilayah kekuasaan, membunuh mereka yang lemah, baik secara halus maupun secara terang-terangan. Mulai detik ini, mari kita berdoa agar Tuhan mau tersenyum melihat kehidupan umat manusia yang begitu harmonis dan humanis. Mau memberikan kebebasan kepada setiap bangsa yang terasa dijajah, tertindas dan teraniaya.
Dengan demikian, agar umur kala Holosen ini diperlama hingga berabad-abad lamanya. Umur kala ini sejatinya akan ditentukan oleh bangsa-bangsa yang hidup di atas daratan Laurasia, Bali, Jawa, Sumatera, Malaysia, Sri Lanka, India, hingga benua Eropa. Saya ulangi, umur geologi bumi ini akan ditentukan oleh bangsa-bangsa yang hidup di atas daratan yang pernah menyatu dengan Laurasia. Bukan berarti mulai hari ini Anda pegang senjata, basmi kera, kobra, singa, dan harimau, tetapi paling tidak sikap dan tindakan manusia minimal jangan lagi meniru-niru cara hidup binatang-binatang buas itu. Anda yang ditempatkan di atas daratan Gondwana dan wilayah sebelah timur dari garis Wallace, bukan berarti Anda sombong dan seenaknya atas kekuhusan yang Tuhan Allah berikan kepada Anda. Mulai hari ini, stop tiru-tiru cara hidup babi, lupa kandang, lupa asal muasal, lupa tugas dan tanggung jawab, lupa anak istri, lupa oda owada. Mulai hari ini, stop tiru cara hidup Anoa, komodo, kuskus, dan kanguru yang pemalas kerja dan hanya tahu menuntut dan mengharapkan dari hasil keringat orang lain. Umur-umur sekolah, mari ramai-ramai masuk sekolah. Bila mau berkeluarga, hindari minuman keras dan pergaulan bebas. Sekarang saatnya untuk mulai belajar merendahkan diri. Tide dimi, eko waidimi. Kerja dan kerja serta berkompanye akan pentingnya perdamaian dan persamaan hak asasi umat manusia. Lambang hidup bangsa Melanesia bukan binatang buas, bukan pula bulan dan bintang, siang dan malam, baik dan buruk, indah dan jelek, benar dan salah, wajar atau tidak. Tetapi lambang kehidupan bangsa-bangsa Melanesia adalah binatang-binatang kecil yang merdu, binatang kecil yang melambangkan kesederhanaan dan berperi kemanusiaan. Baju bangsa Melanesia yang sesungguhnya adalah baju yang pernah dipakai oleh tokoh Manar Makeri atau tokoh Koheidaba. Sederhana dan tidak mewah, tetapi melayani dan melayani. Pemerintah sebagai wakil Allah di bumi sudah saatnya bangkit mewujudkan semangat otonomi khusus bagi rakyat Papua di atas negerinya sendiri. Tidak mungkin semua harta kekayaan yang kita tampung-tampung serta-merta kita bawa masuk ke dalam liang kubur. Ingat, ukuran kuburan seorang pejabat yang kaya raya tetap sama dengan ukuran kuburan seorang petani sayur. Sudah saatnya pemerintah membagi proyek pembangunan secara adil dan merata berdasarkan kebutuhan wilayah yang diusulkan lewat musrembang kampung. Bukan program baru yang tidak pernah diusulkan rakyat. Hak-hak lembaga adat, lembaga keagamaan, organisasi kepemudaan, dan mama-mama sebagaimana diatur dalam Perdasus harus jelas dalam dokumen pemerintah. Dengan demikian, agar aparatur pemerintah melaksanakannya dengan baik dan tidak ada lagi yang berhubungan dengan penegak hukum dan masuk penjara. Tanah Papua, selain Taman Eden pilihan, Paradise Islands, juga sebagai surga, tempat orang bermukim setelah meninggal. Di Mapia ada beberapa lokasi yang dinamai Ahani Makida, tempat arwah-arwah orang-orang yang sudah meninggal. Tidak hanya arwah dari orang Mapia saja, tetapi arwah seluruh umat Allah yang telah meninggal dunia akan ditempatkan di Ahani Makida. Sekalipun engkau bangsa Israel, Arab, Presiden Amerika, manusia Jawa, Afrika, artis Michael Jackson, Madonna, atau siapapun di sana, kalau sudah meninggal, pasti Anda akan dikirim ke Mapia di negeri Ahani Makida.
di samping istana Allah Bapa di surga. Mari jaga alam lingkungan ini dengan baik, agar kita diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Apakah dongeng ini disembunyikan Nabi Musa dalam kitab Genesis pasal 1 sampai pasal 4? Semoga kisah Eden yang mirip dengan singkatan nama penulis buku Mapia ini berguna bagi kita semuanya untuk menatap hidup yang lebih baik di hari depan. Akhir kata, pada akhir zaman nanti, Tuhan Allah tidak akan memilah-milah siapa anak pertama dari Irak, Iran, atau Irian. Tuhan Allah juga tidak akan memilih dari sudut pandang status sosial, KTP nasional, atau KTP elektronik. Tuhan Allah juga tidak akan melihat ini turunan Ishak atau turunan Ismail. Tuhan Allah juga tidak akan mengatakan seluruh pengikut Yesus Kristus masuk neraka, dan seluruh kaum muslimin, Buddha, Hindu, Konghucu masuk surga. Tetapi Tuhan Allah akan melihat hati manusia. Apakah manusia mencintai Tuhan Allah dengan segala ciptaannya, atau sebaliknya? Tuhan Allah juga tidak akan melihat manusia dari sisi kekayaan, jabatan, atau berpenampilan agamis, tetapi dalam prakteknya masih mengizinkan pembunuhan di atas tanah Papua. Sejarah panjang dalam buku Mapia ini telah menuntun kepada kita untuk selalu bersihkan hati dan berhati-hati melukai hati manusia lain yang dibekali akal budi. Sebab sudah nampak, binatang dinosaurus yang tak berakal budi saja Tuhan basmi dengan meteor raksasa. Manusia purba yang tak berakal budi Tuhan basmi dengan air bah 4 kali berturut-turut. Saya tidak tahu hukuman apa yang Tuhan Allah akan turunkan kepada umat manusia yang sudah mengetahui tetapi tidak melaksanakannya. Hukumannya pasti lebih berat dari yang kita ketahui. Pakar geolog, mitigasi dan bencana alam untuk tidak boleh menutup dokumen-dokumen potensi gempa bumi, tsunami, atau air bah, termasuk pengetahuan umum tentang pergerakan lempeng. Keselamatan manusia di bumi ini ada di tangan Anda. Marilah menyusun tata ruang kota yang aman dari berbagai bencana alam, agar manusia semakin selamat, semakin bertobat, dan hanya menyembah Tuhan Allah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangan takut dan ragu memindahkan sebuah kota yang dalam pondasi tanahnya menyimpan potensi gempa atau tsunami, agar generasi mendatang selamat dan tidak tertimpa lumpur dan longsor atau terendam dalam bencana tsunami. Marilah berhenti berkompanyi siapa yang paling benar di hadapan Tuhan, sebab para nabi di surga duduk semeja hanya sibuk menyembah Tuhan Allah yang sama. Hanya cara, bahasa, tata ibadah yang berbeda-beda. Akhir kata, Tuhan Allah tidak memilih siapa anak pertama, siapa keturunan istri pertama, atau turunan istri keempat. Tetapi Tuhan Allah memilih karena hatinya. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Daud dipilih bukan karena kejagoannya, kegantengannya, kepintarannya, tetapi Tuhan memilih karena hatinya yang polos dan setia kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Di Taman Firdaus ini, tidak perlu lagi manusia membawa senjata, anak panah, dan pedang. Selesaikan semua masalah dengan manusiawi, agar umur Holosen ini diperlama dan tidak terjadi murka Tuhan bagi umat manusia. Doa-doa rekonsiliasi, memohon maaf kepada Tuhan atas kesalahan moyang, adalah tugas utama, agar kita semua semakin diberkati dan mendapat satu tanda heran ke tanda heran yang berikutnya. Haleluya. Amin.
Tanah Papua, tanah yang diberkati, suara kerubin bersorak-sorai memuji Tuhan. Alam yang indah, rakyatnya rukun, bersatu padu. Tuhan, Engkau saja pemimpin bangsa Papua. Tanah Papua, tanah yang penuh rahmat, misionaris sungguh berjasa di atas tanah ini. Oh, korbankan segalanya, sebarkan Injil sampai pelosok. Tuhan, Engkau saja pemimpin bangsa Papua. Pendeta Otto, Pendeta Geisler, penginjil Petrus Kaviar, Pastor Tilelman, Sauki Tekege, Pendeta Deibler, Walter Pos, penunjuk jalan bagi bangsa Papua. Mari jadikan tanah Papua, oh tanah yang penuh damai. Oh Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami. Tanah Papua, tanah yang penuh rahmat, misionaris sungguh berjasa di atas tanah ini. Oh, korbankan segalanya, sebarkan Injil sampai pelosok. Tuhan, Engkau saja pemimpin bangsa Papua. Oh, Pendeta Otto, Pendeta Geisler, penginjil Petrus Kaviar, Pastor Tilelman, Sauki Tekege, Pendeta Deibler, Walter Pos, penunjuk jalan bagi bangsa Papua. Oh,
jangan tinggalkan kami. Oh Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami. Oh Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami. Yesus mai per me. Yesus dimmi per me. Yesus mai per me. Yesus